Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Cakim. Kali ini kita membahas terkait tentang rujuk. Apa sih rujuk itu? Rujuk ini adalah bersatunya kembali sebuah hubungan yang telah dibangun dua belah pihak. Dalam hal ini suami istri setelah mengalami perpisahan atau perceraian sebelum habisnya masa iddah. Rujuk hanya dapat dilakukan ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam bentuk talak 1 dan talak 2. Dalam kurung talak raj'i. Kedua talak tersebut tidak lagi membutuhkan pernikahan ulang untuk mengesahkan sebuah hubungan suami istri setelah perceraian. Rukun rujuk. Rujuk adalah sebuah proses yang menyatukan kembali antara suami dan istri yang telah bercerai sebelum masa tunggu atau iddahnya habis. Rujuk hanya boleh dilakukan jika talak yang diberikan suami hanya berupa talak 1 dan talak 2. Talak 3 menjadi talak yang tidak diperbolehkannya seorang suami dan istri untuk rujuk kembali. Rujuk memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan sesuai tata cara yang benar. Berikut itu rukun rujuk yang perlu diperhatikan bagi pasangan suami dan istri. Nah, yang pertama itu istri sudah dicampuri. Yang kedua, talaknya itu masih talak raj'i, talak 1 dan 2. Yang ketiga, dalam masa iddah. Kalau masa iddah telah habis berarti dia harus nikah ulang gitu kan. Kalau tadi talak roji'inya misalkan dia udah talak 3, berarti istrinya harus nikah sama orang lain dulu, bersenggama dulu, misalkan cerai, ya, tanpa di skenario putus apa bisa nikah lagi. Nah, terus selanjutnya melafalkan lafaz rujuk bagi suami. Jadi suami bilang, ayo kita rujuk yuk. Nah, dan terus adanya saksi. Jadi rujuknya itu disaksikan orang lain gitu loh, nggak nganggap sendiri, wah aku udah rujuk kok, saksinya siapa, nggak ada. Nah, syarat rujuk setelah bercerai itu apa sih? Terdapat beberapa syarat ya, yang wajib dipenuhi suami maupun istri. Yang pertama, istri yang telah ditalak merupakan istri yang telah disetubuhi. Nggak beda jauh sih sama yang tadi. Terus belum menjatuhkan talak 3. Talak yang terjadi tanpa tebusan, yaitu talak yang dilakukan dengan tebusan. Maka istri tersebut akan berubah statusnya menjadi talak bain atau talak yang tidak dapat dilakukan rujuk kembali pada istri tersebut. Terus wajib dilakukan dalam masa iddah. Ya tadi seperti itu ya dijelaskan ya. Kalau masa iddahnya telah berakhir, kalau mau balikan ya berarti dia harus menikah ulang. Hukum rujuk ini dalam Islam banyak ya, namanya hukum itu bisa jadi banyak. Bisa wajib rujuk ini apabila laki-laki telah memiliki istri lebih dari satu serta talak telah dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Artinya adalah seorang suami harus memenuhi semua hak istri sebelumnya. Apabila belum terlaksana, maka suami tersebut wajib merujuk istri yang diceraikannya tersebut. Itu wajib. Kalau sunnah, apabila pernikahan yang dijalankan dimungkinkan untuk diteruskan kembali jika dirasa lebih banyak manfaatnya saat mereka melakukan rujuk, maka rujuk sangat dianjurkan untuk kedua pasangan tersebut. Makruh apabila menimbulkan banyak masalah kalau dilanjutkan pernikahannya, dan haram apabila ketika dilanjutkan suami dan istri ini menjadi menderita jika rujuk tersebut tetap dijalankan. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ada orang nih mau rujuk, prosedurnya gimana sih? Orang yang akan rujuk harus datang bersama istrinya ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut: fotokopi KTP, KK 1 lembar. Nah, ini tergantung KUA-nya masing-masing lagi ya. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa atau lurah tempat berdomisili, akta cerai asli beserta lampiran putusan dari pengadilan agama. Nah, sebelum rujuk dicatat akan diperiksa terlebih dahulu apakah suami akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk. Nah, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj'i. Nah, apakah perempuan yang akan dirujuk itu memang bekas istrinya. Nah, dan yang terakhir, apakah ada persetujuan bekas istri. Nah, istri ini mau nggak sih rujuk? Jangan cuman akal-akalan suami aja. Ya mungkin itu saja. Apabila ada yang ingin didiskusikan, ada terkait yang salah dalam penyampaian materi ini, silakan didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.